Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Menjaga Iman. Kami sangat berbahagia sekali bisa menggelar acara ini dari waktu ke waktu, dari program ke program, dari asatizah ke atazizah. Artinya kita menjembatani untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan ilmu syar'i yang diusung atau dibawakan materinya oleh para asisis yang sudah kompeten, yang ilmunya masya Allah sudah digodok di Timur Tengah, dan insya Allah ilmu ini ilmu yang terbaik yang diwariskan oleh Allah, kemudian Rasulnya, kemudian para masyaihnya, kemudian hingga pada asatis Dewan Fatwa yang ada 13 orang ini. Alhamdulillah, dan ini adalah salah satunya pada hari Selasa ya, hari ketiga itu adalah program yang ke-1, 2, 3, 4. Kalau dari mulai Senin kemarin ada 3 program. Bekal Muslim, Ustadz Arifin Badri, ya, Dr. Muhammad Arifin Badri, kemudian Ustadz Nizar Saad Jabal pada jam 5 sore, terus kemudian pada jam 8 malam Ustadz Dr. Musyafa Adar ini. Nah, sekarang nih yang keempat di setiap pekannya ya, yaitu bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahul Ta'ala, dan alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini juga sudah membersamai kita. Nah, sudah siap untuk ditanya. Nah, untuk bertanya kita ada 2 line telepon, menyediakan 2 line telepon. Pertama, line telepon interlokal ya, 021. Tapi untuk Jakarta langsung aja telepon ya, lewat telepon rumahnya ya. 021 212 32333. Itu nomor telepon yang sudah kita buka lama. Di awal dulu sudah lama ya. Nah, sekarang kita buka lagi satu lagi. Line telepon WhatsApp call. Nah, telepon WhatsApp ini di 0821 7000 kemudian 6087. Saya ulang, 0821 7000 6087. Nah, hanya saja bagi mereka yang menggunakan WhatsApp call ini, kami menghimbau jika telepon cari sinyalnya yang kuat, yang banyak, sehingga suaranya nanti lancar dan tidak terputus-putus. Begitu ya. Nah, kemudian tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita sapa Ustadznya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iqbal Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum di sana, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Gimana antum? Gimana? Ya alhamdulillah, kamu juga sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, Ustadz. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang pagi-pagi sudah kita ganggu untuk kita tanya-tanyai untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dewanfatwa.com /tanyakan gitu ya, untuk memang ada fasilitas untuk masyarakat yang pemirsa untuk bertanya, untuk menggali ilmunya. Nah, kemudian Ustadz, untuk kami membiasakan diri pada pagi hari ini di setiap acara live interaktif, kami ingin sekali mendapatkan nasihat dari antum. Bebas Ustadz, yang menurut antum urgent yang disampaikan untuk kita semua yang menyaksikan acara antum ini. Tafadhol ya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat menuntut ilmu syar'i, ini nikmat yang besar. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agamanya. Jadi ini hadis yang menunjukkan besarnya keutamaan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, karena itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Kemudian para pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, saat ini kita masih berada di awal-awal ya bulan Dzulqa'dah. Yeah. Dan ini adalah bulan haram yang mungkin ya banyak di antara kita yang tidak menyadarinya, padahal bulan haram ini bulan yang diutamakan dari bulan-bulan yang lainnya.
Tentu berbeda dengan Ramadan yang mana setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya. Sehingga kita mungkin kurang merasakan suasana ya seperti Ramadan, tapi seharusnya ya kita yang paham tahu hadisnya keutamaan bulan ini, maka kita harus bersemangat untuk beribadah, meningkatkan ibadah kita di bulan suci ini, yang mana puncaknya nanti yaitu di awal Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, karena kita berada di bulan Dzulqa'dah ini. 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beribadah di hari-hari tersebut. Bahkan ya sebagian ulama kita mengatakan lebih utama daripada siangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Ini luar biasa. Jadi 1 bulan Dzulqa'dah ini kita latihan ya, hentikan ibadah, puncaknya nanti 1 sampai 10 Dzulhijjah yaitu Idul Adha. Karena Idul Adha itu adalah a'zamul ayyam indallah, hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahr, ya, hari disembelihnya kurban, karena terkumpul ya pokok-pokok ibadah di hari tersebut ya, mulai dari sholat, zakat, puasa dan haji. Maka mari kita bersemangat untuk beribadah dan menjauhi maksiat di bulan ini, yang mana nanti di awal Dzulhijjah kita benar-benar ya sudah bisa memaksimalkan lagi ibadah, yang mana hari-hari tersebut adalah hari-hari terbaik selama 1 tahun penuh, yaitu di bulan terakhir, di bulan Hijriyah, bulan Dzulhijjah di 10 pertama. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, seperti itu ya nasihat dari antum ya, bahwa hari-hari ini hari-hari terbaik ya Ustaz ya, hari-hari pada fase 10 hari terakhir ya Ustaz ya. Ya, 10 hari pertama nanti di bulan Dzulhijjah. Oh ya, sebelum awal kita, ya. Ya, kita ini kayak istilahnya kayak bulan Ramadan itu kan ada 20 pertama ya. Iya. 10 terakhir Ramadan itu puncaknya. Iya. Kalau kita ini 1 bulan Dzulqa'dah ya, kemudian puncaknya nanti di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Oh iya. Itu hari-hari terbaik selama jadi 1 tahun. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya Ustaz ya. Dzulhijjah, betul. Bukannya 10 hari itu bukan masuk di Dzulqa'dah ya, bukan ya Ustaz ya? Bukan masuk bukan ya. Jadi Dzulqa'dah ini kita persiapan terus 1 bulan. Oh iya, begitu. Seperti itu ya. Caranya bagaimana Ustaz? Melatih puasa atau gimana, apa saja? Bisa, intinya ya jangan sampai yang paling pertama sholat jamaahnya ya, kalau laki-laki sholat wajibnya ya. Iya. Perempuan sholatnya ya. Yang paling pertama jelas sholatnya. Kalau sholatnya aja bolong-bolong ya gimana yang lain ya. Iya, barakallah. Ya sholatnya, kemudian ditambah porsi ya puasa sunnahnya, kemudian baca Qur'annya, sedekahnya. Ya, kemudian nanti kalau punya harta ya, persiapkan dari sekarang untuk kurbannya. Iya. Semua kebaikan, bakti ke orang tuanya. Iya. Tapi terutama yang tadi kita sebutkan tadi ya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Iya. Nah, ini semua kita mulai tambah sedikit porsinya. Puncaknya nanti di 10 pertama di bulan Dzulhijjah sampai Lebaran. Nah, itu adalah hari-hari terbaik, yang mana ya itu hari yang paling dicintai oleh Allah, amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut, bahkan melebihi 10 terakhir siangnya di bulan Ramadan. Masya Allah, itu siang ya, untuk siang ya. Sementara kalau Ramadan itu malam. Jelas 10 terakhir Ramadan lebih mulia, malam Lailatul Qadar. Iya, betul Ustaz, Masya Allah. Allah mendesain seperti itu ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing dan mengingatkan kita untuk supaya mengejar keutamaan ya, begitu ya pemirsa ya, dikejar deh tuh ya yang sudah disarankan, dimotivasikan untuk kita bisa bersemangat untuk melakukan amalan tersebut. Kemudian ini saat kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama datang dari Satria Rizky Novani. Satria Rizky Novani Fasah. Empat suku kata nih. Masya Allah. Sekarang ini bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah hukum pelarangan atau melarang memajang lukisan atau patung makhluk hidup yang bernyawa bisa dikiaskan dengan memajang foto makhluk hidup yang bernyawa? Tanda tanya. Semoga berkenan untuk bisa membantu menjawab Ustadz, jazakallahu khairan. Begitu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya kalau itu lukisan ya dan bukan hasil foto, jepretan foto, itu jelas ya haram kan dilakukan, apalagi dipajang
untuk dilakukan aja untuk melukis makhluk hidup ya bernyawa seperti gambar orang, gambar binatang, itu jelas ya tidak boleh meskipun tidak dipajang, apalagi dipajang. Adapun yang ya hasil foto, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama kita. Sebagian mengatakan sama saja ya tidak boleh. Tapi ya tentunya kita tahu bahwasanya ini masalah ijtihadiyah yang banyak juga ulama kita yang mengatakan tidak disamakan. Ya ada pun memajangnya maka ini juga tidak pantas ya untuk dilakukan dan tidak boleh karena itu bisa mengundang syaitan untuk malaikat untuk tidak masuk ya ke rumah kita. Iya. Jadi ya kalau dibutuhkan ya terutama untuk dokumentasi, ya, untuk laporan, ini jelas. Iya. Tapi ya sekali lagi saya sangat tidak menyarankan untuk terlalu bermudah-mudahan hal-hal yang tidak penting. Dan kalaupun ya jangan dipajang karena itu bisa sama saja menghalangi malaikat untuk masuk ke rumah kita. Barakallahu fikum. Barakallahu seperti itu ya. Jadi kalau nggak perlu foto, ya nggak usah foto ya gitu saat ya. Jangan, iya. Apalagi selfie. sampai dipajang, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada manfaatnya sama Dan sekali. mudaratnya justru ya tadi Inilah. bisa menghalangi malaikat masuk ke rumah kita. Iya betul tadi kalau zaman dulu nggak ada kayak gini-gini. Sekarang semua manusia punya kamera. Semua manusia punya kamera. Kalau punya- nggak butuh, nggak penting ya. Karena Iya. itu juga banyak mudaratnya. Sebagian bahkan orang disihir dari situ. Belum apalagi kalau wanita itu bisa diedit dan diambil mukanya kemudian Badannya diganti. bawahnya yang diganti. Ya, ini Rugi. Ya. masalah di zaman kita ini yang banyak di antara kaum muslimin dan muslimat terlalu bermudah-mudahan ya sehingga banyak masalah ya dalam kehidupannya. Ya, intinya kita jangan suka pamer lah, itu nggak bagus ya, suka pamer. Nah Nabi itu bukan suka pamer tapi suka berbagi ya. Jadi bukan suka berbagi foto makanan tapi berbagi makanannya. Jadi bukan fotonya aja yang di-share tapi makanannya langsung. Iya. Nggak usah pakai foto lah makanan, langsung kasih aja ke tetangga ya. Nggak usah ya. Iya. Kasihan yang lagi nggak punya uang terus udah foto-foto kayak gitu. Baru kalau bikin Ustaz seperti saja untuk diperingatkan, terutama juga untuk anak-anak teman-teman rekan-rekan remaja kita ya tidak bermudah-mudahan dengan selfie atau upload di sosmednya Instagram, Facebook dan lain-lainnya itu ya sebetulnya khawatir nanti disalahgunakan gitu ya Ustaz ya. Bahaya sekali. Betul, ya. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya untuk kita semua. Kemudian ini pertanyaan berikut nih datang dari dari Ummu Azlam di Nusa Tenggara Timur, NTT, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Indonesia. Jauh sekali. Begini bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Dalam tradisi orang Bugis malam sebelum hari pernikahan. Malam sebelum hari pernikahan biasanya diadakan adat mapacing. Dalam kurung mapacing adalah nama sebuah upacara adat Bugis yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Upacara mapacing atau mapacing berasal dari bahasa Bugis. Artinya pacing yang berarti bersih untuk bertujuan membersihkan diri dari semua hal yang dapat menghambat pernikahan. Setelah Anda cari tahu tujuannya untuk mensucikan diri. Nah, apakah ada tersebut menyelisih syariat? Ya Ustadz, syukuran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya tentunya ya menikah ini adalah perkara yang sangat mudah dan semakin mudah maka semakin berkah ya. Jadi dengan bacanya ya ritual-ritual yang diadakan ini bisa semakin memperberat ya pernikahan itu sendiri. Tapi kan tentunya ya setiap orang berbeda ya, kalau itu tidak memperberat tentunya ya. Iya. Halo, ya Taib. Bagaimana Ustaz? Coba, masih tersambung pemirsa, bersabar sebentar, kami masih lakukan sambungan kembali kepada Ustaz Iqbal Gunawan. Sudah tersambung Ustaz? Ya Ustaz, mudahkan pernikahan bagaimana Ustaz? Ya, sampai situ tadi. Iya, udah namanya, alhamdulillah. Memudahkan pernikahan Jadi, gimana Ustaz? Selama tidak ada Taib? sangat banyak sekali macam-macam. Iya gitu ya. Jadi selama itu tidak ada campur bab, tidak ada saling bukan mahram karena kalau Masih terputus-putus Ustaz?
Iya, Ya. Masih agak putus-putus Ustadz nih. Ini masih agak terputus-putus komunikasinya. sinyalnya bagus aja. Di sana bagus ya? Oh ya. Nah, ini udah nyambung lagi nih. Bercanda nih sinyal. Ya Allah mudahkan ya Allah, semoga Allah mudahkan ya Allah. Ya. Ya, jadi intinya tadi ya kalau memang di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat maka dilakukan. Ya. Boleh dilakukan. Ya banyak ya dari yang adat-adat yang berkaitan dengan acara pernikahan itu yang melanggar syariat tentunya tidak boleh dikerjakan. Iya, seperti menampakkan aurat yang bukan mahram, atau sentuhan, padahal dia belum resmi menjadi suami atau istri. Iya. Ini semua ditinggalkan. Jadi selama tidak ada pelanggaran syariatnya, itu ya silahkan dilakukan dan juga tentunya tidak ada pemborosan, tidak ada campur baur, tidak ada ikhtilat. Ya itu ya tidak masalah dilakukan jika tidak ada pelanggaran syariat di dalam acara atau ritual tersebut. Iya begitu ya Ustaz ya. Jadi acara adat yang tidak menyelisih syariat, yang tidak baca doa-doa tertentu, baca bacaan tertentu itu ya Ustaz ya. Jadi boleh dilakukan ya doanya. Iya, makanya kadang kita macam-macam kegiatan sih ya. Itu ya biasanya bisa diganti dengan pengajian pamannya, dengan nasihat kepada keluarga yang hadir, ajang silaturahim. Iya betul Ustaz. Jadi ada seperti paman, tante yang sudah pernikahannya udah sampai puluhan tahun kasih nasihat gitu Ustaz ya. Tapi kemudian kalau ada keyakinan tertentu melempar beras akan seperti ini ya. Jelas ada paham syariatnya. Keyakinan-keyakinan yang ya karena tentunya kegiatan ini diadakan tapi tidak satu versi ya. Makanya untuk lebih mudahnya ya kalau di dalam ritual tersebut ada pelanggaran, ada keyakinan tertentu kalau tidak dilakukan ini atau melakukan ini, padahal tidak ada kaitannya, ya, tidak ada syariatnya, tidak ada buktinya juga, ya maka itu bahkan bisa menjadi syirik kecil ya. Kalau dengan melempar beras ini dia akan langgeng, ya dan seterusnya. Rebutan ayam, rebutan ayam. Intinya teman dikembang apalah ya. Itu dia mendikembang. Ya, jadi tidak boleh mengandung keyakinan banyak sekali di Indonesia. Juga pelanggaran-pelanggaran syariat seperti menyentuh yang bukan mahram, memperlihatkan aurat, campur baur. Ya, ini semua perlu untuk dihindari, harus dihindari. Harus dihindari Ustaz ya. Jadi kita harus jeli ya Ustaz ya, karena kalau dibiarkan saja tampak ya mengalir begitu saja, taunya syariat sudah dilanggar aja begitu Ustaz ya, karena prosesi-prosesi itu seperti mereka tuh otomatis begitu ya, si kepala adat atau kepala yang biasa ibu-ibu yang sudah dulu ibu saya juga menikah seperti ini kok gitu kan ya, jadi mengalir begitu aja begitu. Mereka ini nggak masalah gitu, ternyata itu melanggar syariat. Bisa begitu ya Ustaz ya, bisa terjadi seperti itu ya Ustaz. Iya betul. Ya itulah perlunya kita selalu rujuk kepada ahli ilmi untuk mengetahui mana yang ada pelanggarannya, mana yang tidak. Oh gini Ustaz, bagaimana kalau sarannya begini Ustaz, ketika dua mempelai itu bertemu, keluarga itu bertemu, dibicarakan dulu prosesi apa yang harus dilakukan, begitu bisa juga nggak Ustaz seperti itu? Tapi nanti tersinggung nggak Ustaz? Yang penting. Nanti marah Ustaz. Sangat penting. Nanti gimana? Tersinggung salah satu gimana? Ya resiko, dan kita kan ke depannya memang harus membangun rumah tangga keluarga kita ini di atas syariat. Oh iya betul. Kalau dari awalnya aja kita sudah melanggar, bagaimana kita mau diberkahi rumah tangga kita? Iya begitu ya Ustaz. Jadi ini prosesnya apa aja nih, harus ketahui semua detailnya Ustaz ya, bahaya juga ya. Perlu. Iya begitu ya. Jadi kita paham bahwa memastikan bahwa tidak ada prosesi. Iya betul Ustaz. Prosesi pernikahan dari A sampai Z. Iya betul Ustaz. Indonesia sangat kaya sekali dengan masalah-masalah seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Nah pemirsa, seperti itulah dari nasihat dari Ustadz Iqbal, agar kita jeli terhadap apa yang sudah biasa dilakukan untuk apalagi kita mengawali pernikahan itu sesuatu yang serkara agar bisa berkah di mata Allah gitu ya, diberikan keberkahan oleh Allah, semoga tidak ada syariat yang dilanggar. Dan kemudian Ustadz, kita pertanyaan berikut datang dari sebentar. Ummu Nahdoh, iya. Ummu Nahdoh. Assalamualaikum Ustaz Iqbal. Saya ingin bertanya, adakah istilah mati suri Ustaz? Dulu ibu saya pernah mati suri, katanya begitu. Kemudian beliau pernah melihat di alam kubur surga dan neraka. Nah, apakah betul seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya, banyak riwayat-riwayat
yang bahkan juga ada apa istilahnya karomah ya, yang mati kemudian meninggal, dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ya dalam surat Al-Baqarah itu beberapa kejadian Allah tampakkan ya orang yang dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Ya ada yang sampai 100 tahun. Atau seperti pemuda Ashabul Kahfi ya. Mereka 309 tahun ya. Itu tidur sudah mati sebenarnya ya. Nah ini juga ada disebutkan dan kisah-kisah nyata bahwasanya ada orang yang sempat ya mungkin dicabut nyawanya kemudian bangkit lagi ya. Yeah. Jadi benar, dan memang sebenarnya tidur itu adalah kematian yang kecil, karena Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah mewafatkan orang yang memang sudah wajalnya, dan orang yang tidur itu juga dipegang nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita tidur, sebelum tidur kita doanya fa in amsaktu nafsi ya farhamha, kalau engkau tahan nyawaku maka rahmati dia ya, kalau engkau lepaskan lagi maka jaga dia. Jadi intinya memang tidur pun itu dianggap mati kecil. Bahkan ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah mematikan kita. Iya, mematikan ya. Jadi memang ada orang-orang yang dan ini tidak bisa kita dustakan karena mereka mengalami sendiri dan merasa benar-benar diperlihatkan azab neraka mungkin ya, sehingga dia kemudian sadar ternyata dia benar-benar seperti habis mati gitu ya. Jadi ada mati suri itu ada, dan kejadiannya nyata banyak terjadi sejak zaman dahulu sampai saat ini. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beberapa manusia kejadian nyata dia sendiri diwafatkan kemudian dibangkitkan setelah 100 tahun, disuruh lihat apa himarnya, keledainya sudah tulang belulang tapi makanannya masih utuh ya. Jadi ini bukan satu yang mustahil terjadi ya. Dan kisah nyata menunjukkan benar-benar pernah ya, beberapa kasus banyak dari zaman dulu sampai sekarang ada yang sempat mati suri ya, kemudian bangkit lagi atau hidup lagi. Terus mengenai diperlihatkan surga dan neraka itu bagaimana, Ustaz? Apakah hanya Rasulullah aja mungkin saja gambarannya, bisa saja. Oh, gambaran bisa aja. Saja, ya, bisa saja gambaran surga dan neraka diperlihatkan, ya bisa saja. Iya ya. Semuanya pasti ada hikmahnya, Ustaz ya. Serem. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban dari antum. Nah, seperti itu pemirsa ya. Jadi mati suri itu tidur adalah mati kecil ya, mati kecil ya, Ustaz ya. Begitu ya, Ustaz ya. Iya, betul. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Amin Zahro di Kabupaten Malang. Baru ini pertanyaannya. Amin Zahro di Malang, Jawa Timur. Begini bunyinya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita saat di rumah kita mengadakan tahlilan? Karena di sisi lain keluarga saya masih belum mengenal sunnah. Mohon nasihatnya jazakallahu khairan. Ya, kalau kita ya di rumah kita yang kita bukan penentu di rumah tersebut, ya kita bukan kepala keluarga, bukan yang bisa menolak atau menerima kegiatan di rumah tersebut, maka tentunya tidak ada dosa bagi kita kalau kita tidak mampu untuk menghalangi kegiatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam agama kita tidak ada dasarnya dan kita tidak bisa menolak, tidak punya kekuasaan, hanya bisa menyampaikan, menasihati, maka ya kita tidak berdosa tentunya kalau kita sudah berusaha menasihati dengan cara yang terbaik, menyampaikan dalil-dalilnya ya. Tapi kalau tetap dilakukan dan kita tidak setuju, dan kalau juga kita tidak ada di tempat tersebut, tentunya lebih bagus ya, karena insya Allah sangat mudah kita mungkin bisa ke tempat lain, ke rumah saudara yang lain. Ya, untuk menampakkan bahwasanya kita tidak setuju dengan kegiatan tersebut. Adapun di hari-hari yang lain, ya hubungan kita dengan keluarga terus harus dijaga, meskipun kita berbeda pendapat dalam masalah agama, ya kita harus tetap berakhlak yang baik sehingga mereka tertarik. Ya. Begitu Ustaz ya. Ketika sudah ya terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang sempurna, itu saja masih banyak penolakan ya, apalagi kita yang
kaku, kasar, Ya. hikmah, Makin nggak bisa sehingga masuk lagi semakin ya. sulit dakwah kita diterima. Ya. Iya. Jadi kalau itu masalah prinsip, ya larangan, pelanggaran, ya perkara baru, bid'ah, maka kita tidak ikut serta. Tapi dalam perkara yang lain kita harus ya menampakkan akhlak yang mulia, Nah, itu ya dia tuh. menjaga silaturahim, ya senyum, kemudian dermawan dan lain sebagainya, mudah membantu, ya. Sehingga dakwah kita lebih mudah diterima oleh keluarga kita. Begitu ya. Jadi untuk para pemuda ya, anak-anak pemuda, nah, seperti itu cara terutama kepada orang tua kita yang belum mengenal sunnah, Iya. jadi harus Iya. Jadi harus kalau kita pandai-pandai udah mengambil berusaha hatinya ya. mengingkari, nggak masalah, kita tidak berdosa lagi. Tapi kita tentunya tidak hadir di situ, tidak ikutan. Ya. Kita bisa pergi ke tempat lain dan kembali lagi ketika acaranya sudah selesai. Iya. Ya, ngumpet dulu aja ya. Ngumpet dulu ya. Iya, Baru kalau seperti itu. Nah, tipsnya seperti itu pemirsa ya. Jika di rumah kita diadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, ya kita menghindar dulu saja. Kemudian saat ini pertanyaan berikutnya datang dari Ratnawati di Kerawang, Jawa Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya memiliki tabungan yang hanya cukup untuk umroh berdua sama suami aja. Nah, yang saya jadi bingung, tapi mana lebih baik mendaftar umroh berdua saja atau mendaftar cukup untuk umroh tapi kami ingin mendaftar untuk haji. Yang harus dulu kan pertanyaan, mana yang saya harus dahulukan Ustaz? Daftar haji dahulu atau umroh dahulu? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Mengenai ibadah. Ya. Mentang-mentang mau haji nih. Ya. Ya, menjaga iman juga dengan menyempurnakan rukun Islam. Iya betul Ustaz. Ini urgent nih kayaknya. Tentunya kita harus tahu bahwasanya dengan pergi umroh itu harta kita tidak berkurang. Yeah. Bahkan Nabi SAW sudah menjanjikan, ya, ikutilah haji dengan umroh dengan haji, karena itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai bersih bersihkan kotoran besi. Jadi kalau kita Bismillah tawakal tetap berangkat umroh, insya Allah hajinya juga tetap dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita memang ragu, ya, dan tidak nampak, ya, sehingga cukup untuk haji saja, nggak masalah, kita utamakan haji karena haji adalah sepakati, ya, kewajibannya bagi orang yang mampu untuk berangkat. Adapun umroh, maka ya ada khilaf di antara ulama apakah wajib atau sunnah umroh untuk setiap orang. Jadi ya kalau saya sarannya, kalau memang kemungkinan ada, insya Allah ya tetap aja berangkat umroh dan Allah akan cukupkan untuk haji juga berikutnya. Tapi kalau sangat ragu karena ya penghasilannya yang pas-pasan, ya, maka silahkan untuk haji saja, dan ketika haji insya Allah nanti kan hajinya tamattu, ya, di situ sudah lengkap dengan umrohnya. Oh gitu. Dan berdoa kepada Allah semoga dimudahkan untuk sering-sering haji dan umroh. Amin. Tapi kalau ingin mengambil opsi yang pertama, yaitu tetap pergi umroh, nah itu kan kesempatan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah umroh ini nanti digunakan untuk haji. Apalagi ketika umrohnya nanti, ya kalau belum pernah memang ke sana, ya bisa sekalian melihat tempat-tempat manasik haji, bisa minta ke pembimbingnya untuk dibimbing haji, manasik haji secara ringkas di tempat Arafah, Musdalifah, sehingga gambarannya itu lebih terang ketika nanti datang haji, sudah pernah umroh, udah terbayang gitu, daripada nggak pernah sama sekali sebelumnya. Ya, mungkin ini pertimbangannya bahwa antrian haji cukup panjang. Ini mungkin bertanya dengan kondisi seperti itu lagi, ya, apalagi kalau memang antrian hajinya juga masih panjang, puluhan tahun dulu, umroh aja dulu dan berdoa di sana, dan insya Allah itu tidak akan mengurangi, ya, rezeki Anda, dan justru akan memberkahi. Dan insya Allah kalau udah pergi umroh, berdoa untuk haji itu dimudahkan. Kisah nyata banyak banget, ya. Udah pernah umroh sekali, doa, ternyata doanya dikabulkan, ya. Amin. Doanya minta sering-sering umroh, benar. Setelah sekali itu ternyata dia berkali-kali bahkan bisa haji juga. Masya Allah. Seperti itu Ustaz, jadi berdoa di sana. Cuma kadang orang nggak ragu. Nah itu dia. Ya, Nabi itu udah jelas-jelas mengatakan bahwasanya umroh itu penghapus kefakiran, tapi orang nggak percaya gitu, atau ragu sehingga tidak terbukti pada dirinya. Iya begitu Ustaz, ya.
Jadi harus yakin ya kita ada yakin janji Ya, Rasulullah. kalau memang Anda mampu, ya bahkan ya sebagian menyatakan kalau mau beli rumah, ya kan masih bisa ngontrak gitu. Iya. Pergi aja umroh. Dengan umroh itu insya Allah akan dimudahkan nanti beli rumah. Beli rumah. Iya betul, Masya Allah. Iya begitu. Yang penting kita yakin dulu ya saja, Insya Allah deh ya. Ya, yakin aja Insya Allah. dulu. Yakin aja dulu, berangkat Apalagi aja belum dulu. pernah ke sana ya. Iya. Benar-benar atmosfernya luar biasa kalau Iya. sudah pernah ke sana, ya beribadah langsung di Masjidil Haram. Iya betul. Pahalanya itu kata para ulama kita nggak ada apa-apanya, kita membayar 100 juta, 200 juta juga. Sholat sekali aja itu nilainya sama dengan 100.000 sholat di tempat lain. Nah kalau kita umroh 7 hari, 8 hari, sholat di sana berapa kali itu tidak terhitung. Berapa ratus ribu pahala yang kita bawa, jutaan. Iya. Dan tentunya tidak ada bandingannya pahala akhirat dengan harta dunia yang kita keluarkan. Jadi ya saya himbau kepada semua pendengar, pemirsa, kaum muslimat yang punya ya harta yang cukup untuk segera berangkat umroh ya, karena tentunya di sana kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Seperti itu ya, semoga Allah mudahkan kita semua berangkat umrah ke sana ya. Barakallahu fikum Ustaz, juga pemirsa Fatwa TV. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut ini. Datang dari hamba Allah di Banten, Tangerang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sedari kecil, orang tua ana mengajari ketika melewati kompleks pemakaman muslim atau makam seorang muslim untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Ali atau ahli kubur. Yang ini ana tanyakan, apakah benar memang ada tuntunan seperti itu? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya betul ya. Jadi kalau kita melewati kuburan atau datang memang khusus ziarah ke kuburan, maka kita dianjurkan memberi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum as'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan, minal muslimina wal mu'minin, dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Tentunya muslimat juga masuk ya. Karena kalau dimutlakkan muslimin dan mukminin, itu mukminat juga masuk. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah, dan insyaallah ini pasti ya. Pasti kami akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku mohon untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Keselamatan dari segala musibah dan keselamatan kalian dari azab kubur dan fitnah kubur. Jadi ini kurang lengkap ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh gitu ya, kurang ya lengkap. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Jadi ya dilengkapi, dan itu memang disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan diperintahkan. Ya zurul kubur, ziarahilah kuburan fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Kita semua akan mati dan kita harus persiapkan bekal menuju kematian. Kita harus bangun mewah kuburan kita, ya bukan rumah kita yang dibangun mewah, tapi kuburan kita dibangun dengan mewah, bukan dengan harta, tapi dengan amal soleh. Ya, hartanya dipakai sedekah, itulah yang akan membangun kuburan kita menjadi kuburan yang mewah, yang akan menjadi kuburan yang luasnya sepanjang mata memandang. Oh, Masya Allah. Dengan amal soleh saja harta dipakai untuk sedekah. Betul. Ya. Harta disimpan di bumi ya cuma bisa diwariskan begitu saja ya. Kalaupun itu dibuat sedekah. Biar kita semangat pindah ke kuburan, kita harus bangun mewah kuburan kita ya dengan amal soleh yang maksimal yang bisa kita lakukan. Iya begitu ya Ustaz ya. Bukan di kijing ya, bukan di semen atau di marmer begitu saja, beda lagi ceritanya. Ya maknawi ya, tidak terlihat. Ya, barakallahu fikum seperti itu ya. Oh, mungkin di salah pengertian ini berarti yang di mewah kebetulan. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Semoga pemirsa yang menyaksikan bisa paham ya tadi tentang berkunjung ke tempat kuburan saudara atau kuburan tempat ada doanya tertentu, dan kemudian semoga kita termasuk seorang yang mau menghiasi, berniat semangat untuk menghiasi kuburan kita ya, seperti dengan amal soleh. Dengan amal soleh ya, bukan dengan batu bata dan semen, keramik. Bukan itu. Kemudian kita masuk pertanyaan berikut. Ini dari Maluku Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Jauh juga namanya. Bapak Salvin atau Ibu Salvin, ini Salvin namanya, ingin bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan was-was yang berlebihan?
Bagaimana ya Ustadz? Silakan Heran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syaitan selalu berusaha menjadikan kita orang yang sulit beribadah. Dia menghalangi kita untuk selalu ketakutan, selalu merasa salah, ya, selalu nggak benar wudunya tentunya, ya, dengan cara kita menjauhi, menghilangkan, dan beristi'adzah, berbanyak isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu jelas datangnya dari syaitan, ya. Dan kita harus mengetahui kaidah, ya, bahwasanya asal segala sesuatu itu suci, ya, karena biasanya was-was, jangan yang kena najis, kena apa. Asal segala sesuatu suci. Bahkan pakaian kita saja, kalau memang ada najisnya dan kita pakai salat dan kita tidak tahu, maka salat kita sah, ya. Tidak harus diulang. Dan asal segala sesuatu suci, asal pakaian atau di rumah kita, itu kaidahnya asalnya itu suci. Juga kalau kita sudah wudu, ya, sekali, itu cukup sebenarnya kalau memang sudah terbasuh semua anggota-anggota wudu kita. Maksimal hanya 3 kali. Barang siapa yang lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat boros, melampaui batas, dan buat dolim, kata Nabi SAW. Ya, orang yang was-was, ya. Kemudian juga untuk masalah buang air, buang angin, Nabi SAW sampai mengatakan jangan seorang keluar dari salatnya, membatalkan salatnya sampai benar-benar dia mencium bau atau mendengar suara, ya, sampai se ekstrim itu gitu. Ya. Jadi artinya kalau tidak yakin, kentut, maka jangan, ya, sampai mencium bau atau mendengar suara, ya, sampai segitunya. Nah, itu masalah. Ya, biasanya kan orang was-wasnya ketika wudu atau niat apa belum, ya. Niat itu tidak perlu diucapkan. Niat itu kalau kita, ya, habis junub kemudian mandi, itu sudah niat, ya. Kita niat tidak perlu diucapkan. Dan ketika kita mau wudu juga, mau sholat, ya, ketika kita jalan ke masjid aja, kata para ulama, itu sudah niat itu, ya. Di waktu duhur kita jalan ke masjid, ya, kemudian kita menunggu sholat, apa yang kita tunggu, ya? Sholat wajib, sholat duhur, ya. Jadi ini yang kadang kita ragu-ragu, dibatalkan lagi, niat lagi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai imamnya sudah sujud baru dia selesai takbir, ya. Sama dengan wudu, sampai berulang kali sampai, ya, waktunya mepet, ya, dan seterusnya. Maka tentunya perbanyak zikir, ya, tinggalkan was-was, dan mempelajari fikih yang benar, ya, sehingga mengetahui, ya, segala sesuatu itu suci. Kan kadang orang was-was, ya, ada najis enggak, ya, kalau memang tidak diyakini ada najis, tidak jelas-jelas ada, ya, kotoran di situ, ini kotoran najis, ya, itu baik dari kencing atau dari kotoran manusia atau hewan, maka tidak perlu ragu, ya, kita salat saja. Bahkan seandainya pun ada najis dan kita tidak tahu, maka salat kita tetap sah. Jadi yang tentunya, ya, nasihatnya adalah perbaiki zikir kita, semua zikir pagi, petang, bangun tidur, sebelum tidur, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC. Kemudian, ya, ikuti perintah Nabi SAW yang kalau sholat tidak keluar, kalau hanya ragu-ragu, ya, bunyi perut, ya. Kalau memang bukan bunyi kentut, ya, atau cium bau yang tidak enak, maka itu bukan kentut. Juga kalau wudhu jangan lebih dari 3 kali. Ya, maksimal hanya 3 kali, karena melebihi dari 3 kali itu dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun kita bilang, oh, ini lebih suci, enggak. Tidak ada yang lebih suci dari Nabi SAW yang wudhunya hanya 1 mud, ya, kurang kira-kira setengah botol kecil, ya, atau 1 gelas kecil, 1 gelas itu sudah cukup, dan mandi hanya 4 mud, ya, 4 botol kecil atau 4 gelas saja. Dan beliau adalah orang yang paling bersih, paling suci. Tentunya kalau kita tahu perkara-perkara ini, orang yang was-was kadang wudhunya mungkin sampai 1 ember, mandinya sampai 1, ya, 5 galon mungkin, dan merasa belum suci juga, ya. Maka orang seperti ini tentunya mungkin juga ada pengaruh psikologi yang, ya, harus konsultasi, ya, ke psikolog, dan banyak berzikir, berlindung diri dari godaan syaitan. Barakallahu fiikum, barakallahu, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Dibilang 3 kali, ya 3 kali aja, gitu, Ustaz, tanpa. Tapi Ustaz, saya pernah dengar begitu saya berwudu di sebuah masjid itu, ketika dia bilang begini, dengan wudu ini dosa kita berguguran dengan air wudu ini tuh. Terus ketika orang itu berwudu, dia sambil mengucapkan istighfar. Itu bagaimana Ustaz? Seperti itu Ustaz?
Iya, tanpa istighfar pun Nabi SAW mengatakan bahwasanya dosa itu berguguran dengan bercucurannya air wudhu kita, ya. Jadi kalau kita basuh muka, maka kotoran yang dari penglihatan, dari wajah kita akan berguguran, dari tangan kita bergugur secara otomatis, ya. Oh gitu. Apalagi lengkap dengan bismillahnya, kemudian setelah wudhu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna mutatahhirin. Ya. Itu dibukakan 8 pintu surga dan terserah mau masuk dari pintu mana saja. Ya. Oh, Masya Allah. Dosanya berguguran. Ya. Kalau sambil istighfar nggak apa-apa juga, karena istighfar itu di mana saja, kapan saja, ya. Terutama jika bukan di dalam WC, ya. Jadi nggak masalah istighfar juga, nggak masalah. Tapi istighfar pun itu otomatis. Sholat itu penggugur dosa. Langkah ke masjid penggugur dosa, wudhu penggugur dosa. Ya, kalau dilengkapi lagi dengan istighfar yang banyak, ini nggak masalah, nggak masalah. Karena istighfar boleh kapan aja. Wah, Masya Allah, barakallahu fikum. Wah, Masya Allah Ustaz, ada kabar gembira Ustaz kami di Jakarta. Hujan Ustaz. Di Jakarta hujan, Masya Allah Mas Soiban. Iya, terdengar kan kami di lantai atas. Mudah-mudahan nggak banjir. Oh iya, amin. Oh itu dia. Nafian, Allah Mas Soiban nafian. Begitu Ustaz. Jadi jangan sampai nyalahin hujan ya kalau banjir ya. Salahin kita sendiri buang sampah sembarangan. Barakallahu fikum Ustaz. Kaget juga saya ini. Jangan sampai ya. Hujannya tidak bermanfaat. Iya. Allahumma sayyiban nafian. Allahumma sayyiban nafian. Ya memang udah berapa sepekan ini tanpa hujan satu. Kan sebelumnya hujan, tanpa hujan. Berhenti. Alhamdulillah. Kemudian ini saat kita masuk pertanyaan berikutnya, ini dari hamba Allah di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah termasuk syirik ketika menyandarkan nikmat terhadap makhluk dengan keyakinan makhluk tadi hanya sebab, namun tetap meyakini dalam hati bahwa Allah yang memberikan nikmat tersebut. Misalnya begini, jika bukan karena si fulan, kita sudah ditipu orang. Nah, katanya gitu, dengan kalimat seperti itu. Atau sambil menyelipkan kata alhamdulillah, karena promosi si fulan, dagang kita jadi laris. Nah, kan kalimat-kalimat seperti ini itu apakah ini termasuk syirik atau bagaimana? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Gimana tadi? Coba diulang. Jadi apakah termasuk syirik dengan menyandarkan nikmat terhadap makhluk, ya, namun tetap hati kita meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah, sehingga tercetus kalimat seperti ini, jika bukan karena si fulan, kita sudah ditipu orang. Itu satu. Nah, terus kemudian ada kalimat lagi, kita selipkan dengan kata hamdalah. Misalnya begini, alhamdulillah karena promosinya si fulan, dagang kita jadi laris. Nah, kalimat seperti ini Ustadz, apakah termasuk kategori syirik atau syirik kecil? Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya. Ya, yang pertama ya tadi, kalau bukan karena fulan maka kita ketipu, itu termasuk syirik kecil ya. Meskipun dia di hatinya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Makanya ini disebut dengan syirik alfat ya. Syirik dalam ucapan, karena sebenarnya tidak diyakini seperti itu. Apa Ustadz, apa tadi? Tadi ya, kalau bukan karena istilahnya kita udah ketipu kan? Iya betul. Alfard apa itu ada dalam kitab tauhid ya, dijelaskan contoh-contohnya. Kalau bukan karena anjing yang menggonggong maka kita sudah kecurian. Kalau bukan karena pilot yang pandai, kapten yang pandai, mungkin kapal kita sudah tenggelam. Ya, bukan pilotnya yang hebat maka pesawatnya sudah jatuh. Ini semua syirik alfat, syirik dalam lafaz ya. Oh, alfat. Yang sebenarnya mengucapkan itu tidak meyakini lafaz. Iya. Tidak meyakini hal tersebut. Iya. Nah, maksudnya bukan dia yang menentukan jatuh atau tidaknya, atau tenggelam atau tidaknya kapal. Iya. Dan ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil ya, saya. Tapi kalau dimulai dengan alhamdulillah, ini salah satu indikasi bahwasanya dia menyandarkan ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sebab fulan yang mempromosikan, ini kita memang enggak masalah meyakini sebab. Boleh, karena memang Allah menciptakan sesuatu itu ya sebab akibat, ada sebabnya. Dan nggak masalah, apalagi dimulai dengan alhamdulillah dulu, sehingga ini lebih sempurna untuk syukur kita. Jadi kita sandarkan dulu kepada Allah. Dan yang lebih sempurna lagi ya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya promosi fulan. Tapi yang tadi itu sudah benar juga, alhamdulillah ya. Kita puji Allah dulu ya, baru kemudian karena promosi fulan akhirnya jadinya laku. Ya, karena memang
manusia itu sebab, ya. Kita ini disuruh untuk Iya. menempuh sebab, Sebab ya, tapi tidak bergantung kepada sebab. tidak bergantung pada Karena sebab. sebab itu bisa jadi tidak berjalan seperti orang punya anak itu kan menikah. Tapi Iya. banyak orang menikah sudah berusaha tidak karena anak, ya. Iya. Karena Allah yang menentukan. Iya Kita betul. sudah berusaha tapi tidak. Makanya ya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga kepada manusia nggak masalah dengan mengatakan kemudian, ya. Iya. Karena Kemudian. karunia Allah Subhanahu wa taala kemudian fulan yang membantu kita, alhamdulillah, ya, usaha kita laku atau dagangan kita laris. Begitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi Allah dulu dahulukan ya. Iya, Allah tentu dulu. ya. Itu untuk Iya, Allah dulu. abad. Dan kalau tidak sebutkan hanya tadi kalau bukan karena ini juga ini adalah syirik kecil, ya. Syirik kecil dan suatu ya ucapan yang mengandung syirik Bahaya tapi ini. tidak diyakini hakikatnya. Ya, hakikatnya kan orang meyakini Allah semua yang menentukan. Iya betul Ustaz. Bahaya sekali. Makanya ya. maksudnya syirik kecil bukan syirik besar. Terlalu sering ini kondisi seperti ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon baru ini. Telepon masuk, coba kita sapa sekarang nih. Dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Yanti, silakan diajukan pertanyaannya kepada Ustadz Iqbal Gunawan. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, sholat istikharah itu kan ada tuntunannya Ustadz. Ketika kita ada suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, untuk menentukan pilihan, kita disunahkan untuk sholat istikharah. Kapan waktu yang afdolnya Ustadz dan bagaimana tata caranya? Ya, kapan waktu yang afdol dan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti sudah telepon ke Fatwa TV. Iya, bisa dimonitor jelas ya. Ini penting juga ya. Ya, sahabat Jabir mengatakan karena Nabi sallallahu yu'allimuna istikharah fi kulli syai'. Rasulullah dahulu mengajarkan kita istikharah untuk segala sesuatu. Iya. Kami dapat informasi salah satu dosen dulu di Madinah itu. Ya. Itu beli mesin cuci aja istikharah dulu. Ya. Masya Allah. Ya segitunya. Jadi memang istikharah ini penting ya untuk kita lakukan. Ya. Dan alhamdulillah ya banyak pengalaman-pengalaman yang mereka ketika ingin melakukan sesuatu dan bahkan ketika ini melamar pekerjaan pamannya atau apa saja yang kita ada keraguan, maka kita istikharah dan isi dari doa istikharah ini sangat sempurna ya. Karena tentu kita yakini ajaran Nabi kita ajaran yang paling sempurna. Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Aku minta ya dari kekuasaanmu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Karena sungguhnya engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Anta allamul ghuyub, dan engkau mengetahui semua yang gaib. Ya. Kemudian ya menyebutkan hajatnya, Allahumma ya in kana hada khairul li, kalau memang ini baik untuk saya, untuk agama saya, untuk dunia saya, atau untuk perkara saya yang dekat atau yang jauh ya. Maka yasirhu li warik li fi, mudahkan dan berkahi untuk saya. Wa in kunta ta'lam, kalau engkau mengetahui bahwasanya perkara ini ya sebutkan apanya buruk, maka buruk untuk agamaku, untuk duniaku, maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku ya, karena sungguhnya engkau yang mengetahui yang terbaik. Dan ini bisa dilakukan ya di kapan saja, tentunya bukan waktu-waktu terlarang. Ya, kalau kita lakukan di sepertiga malam terakhir antara maghrib dan isya, ya, setelah zuhur atau pagi di waktu duha, ini boleh dilakukan kapan saja ya, di waktu-waktu salat yang bukan waktu terlarang. Kemudian ya caranya tadi salat 2 rakaat seperti biasa, dimulai dengan takbir, membaca iftitah ya lebih sempurnanya, kemudian baca Al-Fatihah satu surat, kemudian ruku, sujud ya sama dengan salat 2 rakaat biasa, baru kemudian berdoa meminta ya setelah salat 2 rakaat tadi. Bahkan tanpa salat pun boleh juga ya. Boleh kita antara adzan dan iqamah sepertiga malam terakhir
kita berdoa dengan doa tadi, doa istikharah juga nggak masalah. Ya. Kita perlu sholat 2 rakaat tadi, kalau kita lakukan di pagi hari atau antara maghrib dan isya, supaya mendahulukan doa kita dengan ibadah. Iya. Seperti itu. Dan tidak masalah juga tidak dilakukan lebih dari sekali, nggak masalah. Ya. Terutama orang yang ingin memilih calon pasangan. Ya. Pokoknya akhwat yang dilamar oleh 2 pria mungkin. Iya. Ya walaupun ini nggak tahu ya ini kan nggak boleh melamar orang yang sudah dilamar ya. Iya betul Ustaz. Ya seperti itu, atau orang ingin melamar pekerjaan atau membeli sesuatu. Nah, ini dianjurkan untuk istikharah. Melakukan. Iya, barakallahu fikum seperti itu Ustaz ya. Jadi kita semoga saya termasuk orang dan pemirsa termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk melakukan sholat itu ya. Penting ternyata, sangat penting ya untuk. Baik saat ini ada telepon masuk ini. Coba kita sapa nih Ibu Lis di Bandung. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Lis di Bandung, betul ya? Silakan disampaikan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada seorang orang tua mau menunaikan kurban nanti, tapi si orang tua itu ya beliau itu udah 60 tahun. Dia cerita katanya dulu kata orang tuanya saya belum akikah, apakah kurbannya itu sah atau harus akikah dulu? Begitu. Ya. Syukran jazakallah khairan katsiran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lis sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Ya, hukum akikah ini memang sebagian mewajibkan, tapi pendapat yang lebih kuat adalah ini tidak wajib ya. Apalagi kalau memang dahulu nggak mampu ya. Kalau mampu ya, maka tentunya sunnah muakkadah untuk diakikah ya. Kalau laki-laki berarti 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Dan kemudian ini menjelang Idul Adha dan ingin berkurban, nggak masalah dia berkurban, dan insya Allah pahalanya tetap dapat. Dan kalau dia niatkan pun untuk akikah karena dulu belum diakikah juga boleh ya. Jadi sebagian ulama kita mengatakan meskipun sudah tua boleh untuk diakikah karena dulu belum ya, mungkin karena dulu nggak mampu atau belum tahu hukumnya. Jadi ya pilih aja salah satunya, ya akikah atau dia niatkan kurban. Kalaupun dia niatkan kurban, maka dia tetap dapat pahala kurban meskipun dulu tidak diakikah karena pendapat yang lebih kuat ya, sunnah muakkadah. Ya akikah itu sunnah muakkadah. Apalagi kan sebenarnya orang tuanya ya, bukan dia sendiri. Orang tuanya yang seharusnya menyembelih ya. Kalau dia orang tuanya dulu tidak mampu atau tidak tahu hukumnya, kemudian dia sekarang sudah tua juga dan ingin berkurban, maka pahalanya tetap dapat. Ya begitu Ustaz ya. Jadi kalau sudah lewat sudah ya, itu udah lalu ya, kewajiban dari orang tua saja. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu Ustaz. Jadi jazakallahu khairan Ustaz atas semuanya jawaban pertanyaan dari website maupun yang telepon. Barakallahu fikum Ustaz, semua ilmu yang sudah antum share kepada kami semua di sini dengan jawaban antum kepada Ibu Lis mengenai tentang akikah. Sementara ini menuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz dan kru antum yang ada di sana. Namun untuk pemirsa, kami tetap masih semangat. Seperti Ustaz tadi juga bilang, semangat untuk mencari bekal kita untuk menghiasi alam barzah kita. Nah, kita semangat untuk menebar kebaikan nih. Wasilah barangkali yang ingin tahu dakwah bersama Fatwa TV, kami sudah menyediakan nomor rekening yang tertera di layar. Silakan disaksikan. Ada 2 nomor rekening. Nah, seperti itu ya, di screenshot. Nah, sekarang kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Ustadz, bolehkah acara ini kami tutup? Ya, tafadhol. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Salam buat kru antum di sana. Pemirsa Fatwa TV, kita sudah selesai. Insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah pada pekan depan, hari Selasa, jam yang sama, hari yang sama, Ustadz yang sama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Terima kasih Bapak. kemudian